siang Ibu Aurel Fitasari MPD selaku dosen mata kuliah Teori Pelajar. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk berbagi informasi mengenai materi teori multiple intelligences oleh Gardner. Kami dari kelompok 11 akan menampilkan serta memaparkan PowerPoint hasil riset dan diskusi yang telah kami lakukan. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Sandra Rina sebagai moderator dan pemateri pertama, serta ada rekan kelompok saya Nadia Septiana Sari sebagai pemateri kedua. Masing-masing dari kami akan memaparkan subbab dari materi ini yang telah kami susun. Untuk pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Oke, yang pertama, siapa itu penemu teori multiple intelligences? Multiple intelligences atau kecerdasan ganda merupakan istilah dalam kajian tentang kecerdasan yang diprakarsai oleh seorang pakar pendidikan Amerika Serikat bernama Howard Gardner dari Harvard University pada tahun 1983 dalam bukunya yang berjudul Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. Howard Gardner ini memunculkan teori multiple intelligences sebagai kritik terhadap validitas tes IQ sehingga bisa dikatakan multiple intelligences telah meninggalkan angka. Selanjutnya yakni teori multiple intelligences. Teori ini dikembangkan oleh Gardner berdasarkan pandangannya bahwa kecerdasan pada saat sebelumnya hanya dilihat dari segi linguistik dan logika, kemudian diukur dengan angka IQ. Padahal ada berbagai kecerdasan tipe lain yang tidak diperhatikan. Multiple intelligences adalah sebuah penilaian yang dilihat secara deskriptif bagaimana individu menggunakan kecerdasannya untuk memecahkan masalah dan menghasilkan sesuatu. Kemudian menurut Gardner, multiple intelligences didasarkan pada potensi biologis yang kemudian diekspresikan sebagai hasil dari faktor genetik dan lingkungan yang saling mempengaruhi. Dengan teori ini setidaknya ada 3 paradigma mendasar yang diubah oleh Gardner. Pertama, yakni kecerdasan tidak dibatasi tes formal, sebab setelah diteliti
Baik, selanjutnya yaitu materi diferensiasi pembelajaran sesuai kecerdasan siswa. Diferensiasi pembelajaran adalah strategi mengajar yang memberikan variasi pada proses, konten, lingkungan, dan produk belajar untuk menyesuaikan kebutuhan, minat, serta profil belajar siswa. Diferensiasi pembelajaran pada teori multiple intelligences itu mencakup penyesuaian pada 4 komponen utama, yaitu konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Next. Lalu ada di dalam diferensiasi pembelajaran ini ada 4 komponen, yaitu yang pertama diferensiasi konten. Diferensiasi konten dilakukan dengan menyesuaikan bahan ajar agar dapat diterima oleh tipe kecerdasan yang berbeda. Konten ini mengacu pada apa yang dipelajari siswa, yaitu materi pelajaran, konsep inti, dan sumber belajar yang digunakan dalam pembelajaran. Lalu yang kedua ada diferensiasi proses. Proses ini mengacu pada bagaimana siswa mempelajari materi, termasuk metode, aktivitas, dan gaya belajar. Misalnya untuk siswa kinestetik, yaitu pembelajaran dilakukan melalui praktik langsung, eksperimen, atau simulasi. Sementara pada siswa interpersonal, belajar efektif melalui diskusi, kolaborasi, dan bekerja tim. Lalu yang ketiga yaitu diferensiasi produk. Diferensiasi produk memberi kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan pemahaman mereka melalui bentuk yang paling sesuai dengan kecerdasannya. Variasi produk memberikan kebebasan ekspresi. Lalu yang keempat ada diferensiasi lingkungan belajar. Diferensiasi lingkungan belajar menurut kecerdasan siswa merupakan upaya guru untuk menyesuaikan suasana, tata ruang, dan kondisi kelas agar setiap jenis kecerdasan memiliki ruang untuk berkembang secara optimal. Next. Lalu ada beberapa tahapan diferensiasi pembelajaran sesuai kecerdasan siswa. Yang pertama yaitu identifikasi kecerdasan siswa. Di mana tahap pertama ini guru mengumpulkan informasi melalui observasi kegiatan belajar, respon siswa dalam diskusi, tugas-tugas yang mereka hasilkan, serta hasil angket atau instrumen kecerdasan makrojenis. Sebagai contohnya, siswa yang sering menyampaikan pendapat secara lisan dan tampak percaya diri dalam membaca teks biasanya memiliki kecerdasan linguistik yang menonjol. Sementara pada siswa yang lebih cepat memahami materi dengan disertai gambar atau diagram itu biasanya digolongkan memiliki kecerdasan visual spasial. Lalu yang kedua ada analisis kebutuhan belajar siswa. Setelah kecerdasan siswa dikenali oleh guru, selanjutnya guru menganalisis kebutuhan belajar yang terkait dengan kecerdasan tersebut, di mana guru juga memperhatikan aspek motivasi, minat, dan kesulitan spesifik yang dialami oleh siswa dalam mengikuti pembelajaran. Lalu yang ketiga ada perencanaan pembelajaran terdiferensiasi. Setelah guru memahami secara rinci dari kebutuhan belajar setiap siswa, langkah berikutnya adalah menyusun rancangan pembelajaran yang menyesuaikan dengan karakteristik tersebut. Pada tahap ini, guru merencanakan bagaimana materi, cara belajar, dan bentuk tugas itu divariasikan tanpa mengubah capaian kompetensi. Lalu yang keempat, pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Pada tahap ini, rencana yang disusun sebelumnya diimplementasikan dalam kegiatan belajar. Guru menciptakan suasana yang fleksibel dan
kesempatan kepada siswa untuk belajar melalui jalur yang sesuai dengan kemampuan mereka. Misalnya ketika pembelajaran berlangsung, guru itu mengarahkan siswa interpersonal untuk berdiskusi dalam kelompok kecil, sedangkan pada siswa intrapersonal diberi kesempatan mengerjakan refleksi individu. Jika guru ini menemukan siswa visual masih belum memahami penjelasan verbal, maka ia akan segera memberikan gambaran atau peta konsep sebagai pendukung. Lalu yang terakhir yaitu penilaian dan refleksi hasil belajar. Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Selanjutnya kesimpulan. Yang pertama, teori multiple intelligence yang dikembangkan oleh Howard Gardner menegaskan bahwa kecerdasan manusia tidak dapat diukur hanya melalui tes IQ, karena setiap individu memiliki berbagai bentuk kecerdasan yang bekerja secara beragam dan dinamis. Yang kedua, Gardner menolak pandangan sempit tentang kecerdasan tunggal dan mengajukan 8 jenis kecerdasan utama, yaitu linguistik, logika matematika, visual spasial, kinestetik jasmani, musikal, interpersonal, intrapersonal, dan naturalis. Lalu yang ketiga, diferensiasi pembelajaran berbasis teori multi-intelligence menyesuaikan materi, proses, produk, dan lingkungan belajar dengan kecerdasan siswa. Pendekatan ini meningkatkan motivasi, hasil belajar, dan pengembangan potensi siswa secara menyeluruh melalui tahap identifikasi perencanaan,